Alhamdulillah. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan aja ya Pak. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana kurikulum saat ini itu mendukung pembelajaran inklusif bagi siswa disabilitas, karena kita tahu dan Bapak tahu kan di alumni ini ada mahasiswa yang latar belakangnya disabilitas. Terus kayak SMA 4 itu kan tidak memandang apapun lah ya. Iya. Untuk siswa disabilitas bisa bertemu proses belajarnya mengikuti yang disabilitas sudah kelas 3, nama kelas 3 ya, jurusan Sintek santai. Saat ini kurikulum Merdeka itu efektif gak Pak? Untuk generasi sekarang. Untuk masalah pembelajaran kurikulum Merdeka itu kurang efektif juga ya. Tapi anak itu Nah, terus bagi Bapak apa kendala atau tantangan Bapak dalam menghadapi generasi sekarang yang notabene itu menggunakan kurikulum Merdeka gitu? di sini dalam pelaksanaan proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, anak itu sebenarnya kurang siap karena hanya mengandalkan dari info media sosial saja, dan belajar itu tidak berfokus pada materi, dan itu hanya materi itu bisa boleh dalam hidup materi bisa digali dari internet ya. Tapi sekarang anak itu tidak menjadi alat buku paket dulu paket. Nah itu hanya di dalam generasi Z ini mereka itu hanya mementingkan dari andalan dari internet atau apa saja. Ketergantungan ya. Iya, ketergantungan. Oke, lanjut yang pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara sekolah menyimbangi fasilitas fisik dan kurikulum agar keduanya dapat berjalan dengan selaras? Itu sarananya memang sudah bisa berfungsi, dan anak-anaknya pun sebaiknya sudah bisa menyesuaikan terhadap sarana yang telah disiapkan atau yang disediakan oleh sekolah. Tapi anak-anak sekarang misalkan di dalam pelaksanaan ibadah itu sudah mengalami penurunan. Pesawat berjamaah pun sangat sulit sekali karena itu sudah kemandiriannya sudah kental, susu itu sudah susah sekali melaksanakan, beda dengan yang tahun-tahun yang lalu. Sarana sudah ada tapi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Para siswanya ya berarti. Terus bagaimana nih Pak peran guru dalam membentuk karakter siswa selain memberikan ilmu pengetahuan di luar ilmu pengetahuan apa? Guru itu sedang memberikan suatu cara pembelajaran. Kalau itu ada memberikan berbagai macam resume ya, silakan untuk mengembangkan wawasannya melalui berbagai macam itu, misalnya membuat makalah ya. Terus itu siswa itu diberikan berbagai macam cara untuk melaksanakan diskusi-diskusi secara kelompok atau diskusi permanen ya. Terus secara perkembangan psikologi perkembangan anak, guru juga sudah memberikan suatu pengalaman atau memberikan suatu penekanan dalam berbagai macam permasalahan dan masalah yang muncul di lingkungan pendidik itu ya, memberikan saran atau sarana yang efektif untuk memberikan masalah-masalah yang muncul terhadap siswa itu sudah bisa diselesaikan dengan baik kalau gurunya mau. Kalau merdeka ini kurang efektif ya Pak dalam generasi
Bapak itu kan lebih condong ke kurikulum 13. Nah, dari perbandingan antara kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka ini. Ini kalau program pengembangan kurikulum Merdeka ini sudah berjalan anaknya lebih baik dalam proses belajar itu lebih baik dibandingkan mereka. Dan itu siswa-siswa itu tidak bergerak untuk proses belajarnya, tidak mau untuk belajar secara terfokus pada pribadinya saja, tidak ada inisiatif yang tidak terus belajar, tidak kemauan yang lebih baik. Padahal mereka sebenarnya lebih baik belajar yang mandiri, tapi anak di sini belajar ada perbedaan, satu ada perbedaan. Diharapkan siswa itu harus aktif mandiri, belajar mandiri, dan itu dikembangkan di dalam kelas. Tapi anak-anak itu tidak ada kemauan, tidak ada ini jumlahnya sendiri mereka itu hanya menggunakan HP, dari HP hanya mobil-mobil tidak hal-hal yang negatif saja, nyari dari tapi dibaca. Cara menulis mereka itu aslinya tidak kreatif. Jadi dulu ya. Kalau sekarang tinggal chatting dan Google baru, tidak ada topik yang disalin, tidak ada kreatif menulis. Kalau selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nela Dita Saka dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Sebelum menanyakan lebih lanjut, mungkin saya menanyakan kabar Bapak nih. Kabar Bapak gimana? Oh, kabarnya alhamdulillah sehat ya, sehat-sehat saja. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana kurikulum saat ini itu mendukung pembelajaran inklusif bagi siswa disabilitas Pak. Secara yang saya dan Bapak tahu kan di angkatan ini kan ada beberapa yang latar belakangnya disabilitas. Nah, sedangkan SMA 4 itu tidak memandang apapun siswanya kan Pak. Itu Bapak gimana? Ya, jadi tepatnya 2 tahun yang lalu kita menerima 1 orang disabilitas, dan sebelumnya juga ada disabilitas. Yang disabilitas ini menggunakan kursi roda, ya. Jadi infrastruktur yang kita siapkan untuk yang disabilitas, diantaranya di masjid kita sudah, jadi tidak berupa tangga lagi, tapi sudah kita kita siapkan langsung ya, keramiknya langsung, jadi nanti dari kursi roda itu bisa langsung didorong ke atas. Nah, itu satu. Yang kedua, kita upayakan yang disabilitas itu kelasnya selalu di bawah. Nah, jadi tidak akan
susah untuk naik turun dari segi kelas. Yang ketiga dari segi labcomnya, lab komputernya, kita fasilitasi juga yang labnya yang di bawah. Nah gitu. Jadi seperti itu perlakuan SMA 4 terhadap pendidikan inklusif atau anak yang mempunyai latar belakang disabilitas. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Apa kendala utama atau tantangan Bapak nih dalam menghadapi kurikulum Merdeka saat ini, dalam mengajarkan anak-anak generasi muda sekarang itu dalam kurikulum Merdeka dibandingkan kurikulum sebelumnya? Salah satu ciri khas kurikulum Merdeka itu adalah mereka merdeka memilih model belajar mereka sendiri, atau lebih tepatnya adalah berdiferensiasi. Jadi antara satu anak dengan anak lainnya mempunyai gaya belajar yang berbeda. Apakah itu ada yang harus misalnya dari suka dari mendengar, atau perlu melihat, atau perlu mempraktekkan. Ya, ada 3 gaya belajar tersebut. Nah, jadi kita sebagai guru berarti menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak, atau yang kita sebut dengan gaya belajar yang mengikuti kurikulum Merdeka, yaitu berdiferensiasi. Ya. Kalau pertanyaan yang selanjutnya itu dalam perbandingan dua kurikulum ini antara kurikulum Merdeka dan Kurtilas ini Pak, menurut Bapak kurikulum mana yang lebih efektif dalam melakukan belajar mengajar di kelas Pak? Secara yang kita tahu Pak, kalau kurikulum Merdeka itu lebih banyak kegiatan di luar Pak, sedangkan pembelajaran itu pasti mandiri atau kayak sedikit lah kalau di kelas. Ya, betul. Jadi yang efektif ya, kenapa pendidikan kurikulum itu selalu berubah-ubah, karena harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, setelah kurikulum 2013 atau Kurtilas, kita masuk kurikulum Merdeka. Nah, salah satunya tadi adalah dengan model moving class. Nah, karena kelas pertama kurikulum Merdeka waktu itu kita langsung terapkan model pembelajaran moving class. Ya, jadi mereka tidak harus di kelas itu saja, tetapi nanti mereka bisa pindah ke kelas, bahkan bisa di lapangan, bahkan bisa di tempat-tempat lain yang kira-kira mereka sudah bosan dengan hal tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin segitu aja dari